Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatu Sadia. Saya Alia Hauladina. Kami dari semester 3 Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari Universitas Cendekia Abditama. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori perkembangan bahasa dan Pemerolehan bahasa. Hai teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang teori perkembangan bahasa anak. Teori perkembangan bahasa anak terbagi menjadi dua bagian, yaitu teori perkembangan bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bahasa reseptif adalah kemampuan anak untuk memahami bahasa orang lain, seperti saat orang tua berkata mana bolanya. Sang anak dapat mencari atau menoleh ke arah bola tersebut, meskipun sang anak belum bisa berbicara. Yang kedua itu ada bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif adalah kemampuan anak untuk menyampaikan ide, keinginan, atau perasaannya. Dimulai dari tangisan saat bayi, munculnya ocehan-ocehan, munculnya kata-kata pertama, hingga anak mulai membuat kalimat-kalimat pendek. teman-teman semuanya. Di sini aku akan menjelaskan tentang teori pemerolehan bahasa. Para ahli mengemukakan beberapa teori penting tentang pemerolehan bahasa. Yang pertama, ada teori nativisme oleh Noam Chomsky. Teori ini menyatakan bahwa setiap anak lahir dengan kemampuan bawaan untuk belajar bahasa yang disebut language acquisition deficit. Karena itulah anak bisa belajar bahasa secara alami tanpa harus diajarkan secara detail. Contohnya, anak berusia 1 tahun mulai mengucapkan kata mama dan papa tanpa diajari cara mengucapkannya untuk belajar bahasa. Kedua, ada teori behaviorisme oleh B.F. Skinner. Teori ini menekankan peran lingkungan. Anak belajar bahasa dengan cara meniru, lalu diperkuat dengan pujian atau respon positif dari orang dewasa. Contohnya, anak meniru kata air setelah mendengar ibunya mengucapkan berkali-kali ketika ia berhasil mengucapkannya. Ibu memberi pujian, wah pintar sekali. Yang ketiga, ada teori kognitivisme oleh Jean Piaget. Menurut Piaget, Perkembangan bahasa mengikuti perkembangan pikir anak. Anak harus contohnya, anak baru bisa menyebut kata bola setelah ia paham bahwa benda bundar yang dipegangnya itu adalah bola. Jadi pemahaman konsep muncul dulu, baru bahasa menyusul. yang keempat, ada teori interaksionisme oleh Vygotsky. Jean Jerome Brunner, bahasa berkembang melalui interaksi sosial antara anak dengan orang tua, guru dan orang tua di sekitarnya. Contohnya, anak belajar mengatakan ayo main saat sering bermain bersama teman-temannya di taman. Bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Yang kelima atau yang terakhir, ada teori fungsionalis oleh Michael Halliday. Dalam teori ini, bahasa dilihat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial anak. Misalnya, anak meminta sesuatu, mengekspresikan perasaan atau sekedar interaksi dengan orang lain. Contohnya, anak mengatakan aku haus untuk meminta minum, atau jangan untuk melarang. Bahasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan komunikasi. Dari berbagai teori dan proses tersebut, kita bisa memahami bahwa pemerolehan dan perkembangan bahasa anak terjadi karena gabungan faktor bawaan, pembelajaran, dan interaksi sosial. Peran lingkungan sangat penting untuk menstimulasi kemampuan bahasa anak sejak dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.